Terima kasih Mas Burhan, Bang Doli sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Selamat petang. Mas Burhan, ini setelah menteri-menterinya banyak berkunjung ke Solo, ke kediaman Pak Jokowi. Prabowo berpesan lewat PKB melalui Caimin. Ini untuk menjaga solidaritas. Apa sebenarnya yang Anda baca? Ya, pertama kalau dari sisi timing sebenarnya wajar ya. Menteri-menteri apalagi mereka yang pernah menjadi anak buah Pak Jokowi itu melakukan silaturahmi di bulan Syawal pasca Lebaran. Jadi cuma memang menjadi isu yang ramai di publik karena bagaimanapun presiden yang sedang berkuasa adalah Pak Prabowo dan kemudian ada pernyataan politically incorrect dengan mengatakan Pak Jokowi adalah bos saya. Ya, padahal kita tahu bos beliau sekarang adalah Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian memicu sinyalemen berkaitan dengan matahari kembar. Tetapi kan cuma ada satu nama itu menteri yang menurut saya slip of tongue ya dengan menyebut Pak Jokowi sebagai bos. Meskipun mungkin maksudnya adalah mantan bos, tetapi disampaikan di saat presidennya sudah berganti itu jelas tepat dan karenanya memicu debat di televisi dan media sosial bahwa seolah-olah masih ada matahari lain selain Pak Prabowo. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, itu presiden sekuat apapun, sepopuler apapun, setelah selesai masa jabatannya itu tidak punya presidential power. Presidential power itu ada di tangan presiden resmi yang sudah dilantik dengan berbagai macam kekuatan dan kewenangannya. Jadi suka tidak suka presiden hari ini adalah Prabowo Subianto dan karenanya ketika Pak Prabowo menyampaikan semacam seruan itu saya baca konteksnya begini, ini hilangkanlah gimmick ya, hilangkanlah drama-drama tidak penting, ini tantangan politik makin kuat terutama secara geopolitik apalagi setelah ada tarif Trump disebut dengan istilah pajak Trump ya, dan kita punya ekspor 10% ke Amerika Serikat. Dan kalau misalnya kita tidak hati-hati, kita seperti pelanduk yang mati di tengah pertarungan antara dua gajah. China dan tapi gini Mas Burhan, kalau pesan yang disampaikan kepada Caimin itu kan begitu jelas, rapatkan barisan. Apakah ini artinya ada indikasi yang tidak rapat atau ada indikasi keretakan di antara para menteri atau bagaimana? Ya, lagi-lagi ini kan soal perspektif ya. Kalau perspektif mereka yang mencurigai bahwa memang ada matahari kembar, disinyalir ada menteri-menteri yang bermain dua kaki gitu ya. Tetapi kalau perspektifnya lebih positif, ya ini kaitannya dengan tantangan geopolitik tadi. Jadi di tengah situasi sekarang, Lebaran juga sudah selesai, halal bihalal juga sudah selesai, kecuali ada motif lain gitu ya. Ya sebaiknya menteri-menteri itu segera merapatkan barisan untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ini luar biasa loh, sudah beberapa bulan terakhir kita mengalami deflasi. Saya ke Bang Doli. Kalau Bang Doli melihatnya gimana? Apakah memang hanya geopolitik kaitannya atau ada hal lain? Kalau Golkar sendiri? Saya kira itu pesan biasa saja sebagai seorang presiden ya kepada jajaran kementerian maupun partai-partai politik pendukungnya gitu ya. Bahwa memang pemerintahan ini harus solid, harus tetap didukung. Ya apalagi tadi tantangannya sekarang tidak mudah gitu ya urusan menghadapi masalah-masalah global eksternal gitu loh. Jadi sebisa mungkin urusan dalam negeri harus bisa selesai. Ditata rapi gitu ya, solid dan tidak ada masalah-masalah yang tidak perlu untuk dimunculkan. Saya kira itu maknanya gitu. Nah kemudian yang kedua, saya sendiri mengatakan soal matahari kembar ini, menegaskan yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi ya, bahwa ya di Indonesia ini kita menganut sistem presidensial ya. Mulai diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai undang-undang, posisi presiden itu kuat sekali. Betul. Kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu, menteri-menteri tahu, Pak Prabowo juga tahu, Pak Jokowi juga tahu bahwa presiden kita sekarang adalah Prabowo Subianto. Jadi semuanya hak-hak privilege,
kewenangan yang penuh itu untuk menjalankan pemerintah sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan itu ada di Pak Prabowo. Nah, memang betul tadi persoalan silaturahim itu nggak ada yang bisa yang larang. Cuma kan jadi rame gara-gara tadi ada yang slip of the tongue soal bos mana bos itu dan segala macam gitu ya. Tetapi saya kira at the end semuanya pada akhirnya yang bisa menilai itu adalah Pak Prabowo dengan kewenangan yang dimilikinya atas dasar nama Undang-Undang 45 maupun dari undang-undang itu. Ya, semuanya tergantung beliau. Nggak ada urusan silaturahim pun, ya. Kemudian dianggap kinerja di anggota kabinet itu ada yang tidak baik, ya. Beliau punya kewenangan penuh untuk memasukkan atau mengeluarkan itu. Jadi itu menurut saya isu matahari kembar nggak relevan menurut saya dengan sistem pemerintah yang dijalankan oleh Indonesia gitu. Oke, Mas Burhan, kalau sebelumnya kan sempat ada yang menyebut Pak Jokowi adalah bos saya, tapi beberapa waktu kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2029. Apa yang Anda baca? Iya, lagi-lagi slip of the tongue ini sebaiknya jangan terulang ya, karena itu menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Meskipun kemudian sudah diklarifikasi oleh menteri yang bersangkutan, apalagi kemudian muncul statement bersama dari menteri yang tergabung di PAN bahwa Partai Amanat Nasional akan komit untuk mendukung Pak Prabowo, itu mungkin bisa dibaca sebagai peneguhan sikap atas loyalitas yang tak terbagi ya kepada Pak Prabowo. Jadi kira-kira daripada menimbulkan polemik sekaligus kecurigaan bahwa menteri dari PAN itu punya loyalitas ganda, sekalian saja disebutkan, meskipun pemilunya masih jauh, masih 4 tahun ke depan, itu disebut ya, capresnya masih Pak Prabowo, sementara untuk cawapres masih dibicarakan di lain waktu. Padahal kita tahu wapres sekarang kan putra dari Pak Jokowi. Jadi lagi-lagi ini semacam peneguhan komitmen dan loyalitas kepada Pak Prabowo supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Yang menurut saya lagi-lagi itu tidak terlalu penting ya sebenarnya ya. Masa ada menteri yang melakukan pembangkangan secara terbuka, itu kan aneh. Pakai logika aja. Jadi kalau tapi kan yang bicara soal bos saya itu nggak cuma satu menteri, Mas Burhan. Iya, coba kita pakai logika. Yang punya power adalah Pak Prabowo. Kemudian datang ke Pak Jokowi sambil mengatakan Pak Jokowi bos saya, sementara presiden sekarang adalah Pak Prabowo. Itu kan namanya bunuh diri. Nggak ada politisi yang konyol atau bodoh. Dugaan saya ya slip of the tongue. Kecuali kalau menterinya memang konyol, pengen di reshuffle atau pengen menunjukkan bahwa partainya tidak loyal kepada Pak Prabowo. Sekuat apapun presiden di muka bumi ini, kalau sudah lengser, itu wahyu ke Prabowo-nya udah hilang. Secara